Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Fahri Al-Azraf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masa kemunduran Daulah Abbasiyah, khususnya pengaruh Bani Buaihi, Bani Seljuk, serta faktor-faktor yang membuat kekhalifahan Abbasiyah semakin melemah. Materi ini penting karena menunjukkan bagaimana sebuah peradaban besar bisa runtuh bukan hanya karena serangan luar, tetapi juga karena masalah internal yang tidak tertangani. Yang pertama, pengaruh Bani Buaihi. Setelah melewati masa keemasan, kekuasaan politik Daulah Abbasiyah mulai mengalami penurunan. Salah satu penyebab utamanya adalah muncul dan menguatnya Bani Buaihi. Bani Buaihi ini sebenarnya bukan keturunan Arab, dan mereka memiliki kekuatan militer yang besar. Mereka berhasil masuk ke Baghdad dan mengambil alih kekuasaan politik, tetapi yang menarik adalah mereka tidak menggulingkan Khalifah Abbasiyah. Sebaliknya, mereka membiarkan jabatan khalifah tetap ada, namun kedudukannya hanya sebagai simbol agama. Secara politik, semuanya dikendalikan oleh Bani Buaihi. Bisa dibilang, khalifah pada masa ini hanya dijadikan boneka, karena setiap keputusan penting termasuk siapa yang menjadi khalifah bisa diatur oleh Bani Buaihi. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa Bani Buaihi berpaham Syiah, sementara Abbasiyah berpaham Sunni. Jadi, selain perubahan politik, ada juga perubahan suasana keagamaan di istana. Meskipun begitu, mereka tetap mempertahankan khalifah karena dianggap penting secara simbolis bagi umat Islam. Pengaruh mereka berlangsung cukup lama dan membuat kekuasaan khalifah melemah secara drastis. Kondisi ini menjadi titik awal kemunduran serius dalam struktur pemerintahan Abbasiyah. Dan yang kedua, pengaruh Bani Seljuk. Setelah kekuasaan Buaihi menurun, muncul kekuatan baru yaitu Bani Seljuk atau Seljuk Agung. Seljuk ini berbeda dari Buaihi karena mereka berpaham Sunni, sehingga kedatangannya membawa perubahan positif bagi Abbasiyah. Bani Seljuk mencoba mengembalikan kewibawaan khalifah, terutama dalam urusan agama. Mereka menstabilkan keamanan, memperkuat ajaran Sunni, dan mengurangi dominasi kelompok Syiah yang sebelumnya sangat kuat. Walaupun kekuatan politik tetap banyak berada di tangan Seljuk, namun posisi khalifah menjadi lebih dihormati dibanding masa Buaihi. Selain itu, Bani Seljuk juga membangun banyak lembaga penting seperti madrasah, diantaranya Madrasah Nizamiyah yang berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Hal itu membantu mempertahankan identitas keilmuan Abbasiyah di tengah penurunan politik. Namun, walau begitu, Seljuk tidak sepenuhnya memulihkan kejayaan Abbasiyah karena struktur politik dan militer yang rusak di era sebelumnya sudah terlalu dalam sehingga sulit untuk benar-benar pulih. Yang terakhir ada faktor-faktor kemunduran Abbasiyah. Kemunduran Abbasiyah tidak terjadi karena satu masalah saja, tetapi merupakan gabungan dari berbagai faktor yang saling memperlemah kekuasaan pusat. Yang pertama itu ada wilayah yang terlalu luas. Wilayah Abbasiyah sangat besar, dari Afrika Utara sampai Asia Tengah. Dengan teknologi komunikasi dan transportasi yang serba terbatas, sulit bagi pusat untuk mengontrol daerah-daerah yang jauh. Akibatnya, banyak daerah yang memerdekakan diri dan membentuk dinasti kecil seperti Fatimiyah, Umayyah, Andalusia, hingga dinasti lokal di Persia. Yang kedua, ketergantungan besar pada tentara bayaran. Sejak awal, khalifah banyak menggunakan tentara Turki sebagai pasukan elit. Semakin lama, tentara ini menjadi semakin kuat dan justru dominan. Khalifah kehilangan kontrol, bahkan terkadang tentara lebih berkuasa dari pemimpin negara. Kondisi ini membuat pemerintahan tidak stabil dan mudah terjadi perebutan jabatan. Ketiga, masalah ekonomi yang semakin parah. Biaya militer sangat besar, sementara pemasukan negara menurun. Banyak wilayah tidak mau membayar pajak ke Baghdad, dan khalifah tidak punya kekuatan untuk memaksa mereka. Akhirnya, negara melemah secara finansial dan kemampuan pemerintah mengelola wilayah menjadi semakin buruk. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab runtuhnya otoritas Abbasiyah dari dalam, bahkan sebelum serangan luar seperti Mongol datang menyerbu. Dari pembahasan ini, dapat kita lihat bahwa kemunduran Abbasiyah merupakan proses panjang yang terjadi karena kombinasi faktor politik, militer, agama, ekonomi, dan luasnya wilayah. Pengaruh Bani Buaihi membuat khalifah kehilangan kekuasaan politik, sedangkan Bani Seljuk mencoba memperbaikinya tetapi tidak cukup untuk mengembalikan kejayaan seperti sebelumnya. Akhirnya, lemahnya struktur pemerintahan ini menjadi penyebab utama kehancuran perlahan-lahan.
Demikian penjelasan saya mengenai masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat dan membantu kalian memahami fase penting dalam sejarah Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.